إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan innal hamdalillah, segala pujian itu hanyalah lillah, milik Allah tabaraka wa taala. Kita kembali memuji Allah subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karunia yang sangat banyak. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena salawat ini adalah perintah Allah. Bahkan salawat itu wajib pada beberapa keadaan. Bahkan rukun salat. Ya, ketika kita salat ya, kalau ada orang sengaja enggak salawat, ya batal salatnya. Ini pentingnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita masuk pada dalil yang kedua dari bab minasyirki al-isti'azatu bighairillah, termasuk perbuatan syirik memohon perlindungan kepada selain Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Ini catatan kita. Karena di luaran sana orang-orang sufi ya, mereka terkadang berkilah ya kan, dengan permasalahan dunia dibawakannya untuk menolak konsep tauhid ini. Karena kami sendiri pernah diskusi Pak ya, masalah ini. Termasuk syirik meminta perlindungan kepada penghuni kubur kata kita.
Oh kalau gitu, kalau kita minta tolong orang mau bunuh kita syirik dong. Beda Pak, konteksnya beda. Ya, kalau konteks keduniaan, selama orang itu mampu untuk menolong kita, orangnya hadir di hadapan kita, boleh. Beda konteksnya kalau kita minta pertolongan pada makhluk yang dianggap memiliki kekuatan gaib, kan gitu. Yang memiliki kekuatan supranatural, memiliki karomah. Nah, ini beda konteksnya Pak. Namun orang-orang sufi memang sudah Allah firmankan tentang mereka orang-orang yang selalu mengikuti perkara-perkara yang mutasyabihat, ya, ibtigha al-fitnah, mereka ingin mencari fitnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk kepada hadis, dalil dari hadis yang dibawakan oleh penulis, yaitu dari sahabiyah Khawlah binti Hakim. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, munasabatul hadisi lil bab. Qala syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah, munasabatul hadisi lil babi, kesesuaian hadis ini, hadis Khawlah binti Hakim ini terhadap pembahasan bab, ya. Babnya tentang apa? Termasuk syirik, memohon perlindungan kepada selain Allah. Jadi apa kaitannya? Nah, mungkin ya di antara kita lupa hadis ini yang kemarin ini. Ini adalah hadis tentang Nabi mengajarkan doa ya kepada para sahabat dan untuk kita juga ini. Ya kan? Doanya apa? Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, ya, faqala, barang siapa yang turun pada suatu tempat atau menginap pada suatu tempat, singgah di suatu tempat, lantas kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini pendek sekali Pak, namun faedahnya, keutamaannya, Rasul menunjukkan lam yadurrahu syai'un, sesuatu apapun tidak akan memudaratkannya kecuali dengan izin Allah, ya. Hatta yarhala min manzilihi zalik, ya, sampai dia beranjak dari manzil dia itu, tempat dia turun, tempat dia singgah tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu hadis yang kemarin. Jadi apa kaitan hadis ini dengan pembahasan termasuk syirik, memohon perlindungan kepada selain Allah? Ini yang akan beliau bahas. Kaitannya, kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis tersebut, irsyadan, terdapat arahan dari Rasul, terdapat bimbingan dari Rasul SAW. Bimbingan untuk apa? Ilal isti'adatin nafi'ati al-masyru'ati, kepada bentuk perlindungan yang bermanfaat dan yang disyariatkan. Ada dua Pak, ya, an-nafi'ah dengan al-masyru'ah. Yang Nabi ajarkan doa ini adalah doa yang bermanfaat dan yang disyariatkan karena dia adalah sunnah gitu. Badalan minal isti'adati syirkiyah, ini sebagai ganti, badal gitu ya, dari bentuk perlindungan yang mengandung kesyirikan. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, isti'azah syirkiyah itu gimana? Memohon perlindungan yang sifatnya syirik itu apa? Contohnya banyak, ya. Kita minta perlindungan kepada tuanku, gitu ya. Tuankunya sudah lama meninggal, ya. Ya. Atau minta perlindungan kepada orang soleh yang sudah wafat. Ini cerita Pak, ceritanya sahih, ya, cerita nyata. Ini kami pribadi yang mengalaminya. Beberapa tahun ya dahulu, lupa saya tahun berapa ya, waktu kami masih kuliah. Ya di Padang waktu itu ya. Jadi kami main beberapa hari setelah gempa di Pariaman itu, kami mainlah ke Ulaan. Jadi sempat makan juga
di rumah makan di situ ya kan, kemudian makan udang goreng kan, banyak seafood di pinggir laut itu Pak ya. Jadi kita berceritalah dengan ibu-ibu yang di situ ya. Kata ibu-ibu itu, Masya Allah, selamat kami ya. Itulah barakah ya, berkat ya dari kuburan Syekh Burhanuddin katanya. Jadi pas gempa itu katanya, kami sama-sama sekeluarga ya, kami berlindung di kuburan itu ya. Kami memohon kepadanya ya, kepada kuburan itu ya, kepada Syekh ya, supaya diselamatkan kami dari gempa. Alhamdulillah katanya, na'udzubillah. Bukan karena Syekh itu Bu, kata kita ya. Itu karena Allah. Enggak boleh kita meyakini yang memberikan pertolongan kepada kita adalah Syekh atau siapapun, jin, iblis, siapapun ya. Enggak boleh. Yang memberikan perlindungan itu adalah Allah. Masih ada Pak keyakinan yang seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Itu isti'adzah asyirkiyah itu ya. Memohon pertolongan atau perlindungan yang sifatnya syirik itu. Allati kana yasta'miluhal musyrikuna, yang mana bentuk isti'adzah syirkiyah itu dahulu digunakan oleh orang-orang musyrik. Nah, itu. Orang-orang kafir Quraisy dulu mereka memohon perlindungan kepada patung-patung mereka. Dan patung-patung mereka seperti Lat, ya, itu diantara makna Lat itu adalah nama rojul, nama laki-laki. Karena yalutus sawiqa lil hajj, ya. Dulu dia suka mengadon roti. Sawiq itu roti yang sama dengan sarit, ya, roti yang bercampur dengan daging, ya. Jadi dia laki-laki soleh ini. Nah, ketika meninggal dibuatlah kuburannya, dibangun ya. Kemudian setelah itu apa? Dibuatlah patung yang persis yang menyerupai laki-laki soleh yang suka buat kue, dibagikan kepada orang jemaah haji lah gitu di masa jahiliyah. Karena haji memang sudah ada tradisi haji itu Pak. Sebelum Nabi diutus ya, bahkan semenjak Nabi Ibrahim pun sudah aja ya orang yang menunaikan haji. Bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dengan anaknya Ismail ya, untuk membersihkan itu ya, membersihkan Baitullah Ka'bah. Sudah dibuat pondasinya oleh beliau. Maka ada tempat berpijaknya. Ya, disunahkan kita kalau sudah tawaf ya Pak ya, untuk sholat 2 rakaat kalau bisa di belakang itu namanya maqam Ibrahim. Jadi maqam itu dia bukan makam ya, bukan kubur itu ya. Maqam itu isim makan ya, tempat ya, dari kata qoma berdiri, tempat berdiri namanya maqam dalam bahasa Arabnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang ma yustafadu minal hadis. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis, di atas hadis dari Khawlah binti Hakim. Ini hadisnya dihafal nih Pak ya. Ini hadis pendek namun berfaedah Pak. Bapak lagi pergi ke kebun, mau masuk kebun ya, baca doa ini. Boleh. Karena dalam hadis ini man nazala manzilan, manzilannya nakirah, memberikan makna umum. Manzil apa saja, baik itu rumah, ya, ruko, apapun tempat, ya kan, disyariatkan kata Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam Al-Qaulul Mufidnya, itu nakirah ya, yang memberikan makna umum. Yang pertama pelajarannya bayanu annal isti'adzah ibadatun. Bayanu annal isti'azata ibadatun. Hadis itu sebagai penjelasan bahwasanya al-isti'adzah itu, memohon perlindungan itu adalah ibadah. Sehingga kalau ibadah khususnya apa Pak? Tidak boleh ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Ibadah itu syarat diterimanya adalah lillah, al-ikhlas. Ibadah apa saja itu Pak ya? Baik itu ibadah mahdoh, ibadah yang khusus maksudnya, maupun ibadah yang hukum asalnya bukan ibadah.
Nah, namun dia akan menjadi sebuah ibadah kalau ada niat, kan gitu. Maka para ulama usul fikih ya membedakan ada namanya ibadah khusus, ibadah yang sudah ada ketentuannya, yang mana asalnya memang dia ibadah. Itu mereka berikan istilah untuk memudahkan gitu ya, dengan istilah murni ibadah. Mahdoh itu murni artinya apa ya? Ibadah mahdoh. Adapun kemudian ada yang kedua, hukum asalnya bukan ibadah, dia mubah. Boleh jadi wasilah, ya boleh jadi perkara dunia, ya. Namun ketika diniatkan untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah. Contoh makan ini ulama mengatakan hukum asalnya bukan ibadah. Makan itu bukan ibadah hukum asalnya, ya. Namun makan bisa menjadi ibadah ghairul mahdhah, ya. Kalau niat kita lillah. Tapi beda dengan ibadah mahdhah apa? Kalau ibadah ghairul mahdhah, kalau niat kita enggak karena Allah, enggak berdosa kita, tidak musyrik kita. Tapi kita rugi, ya. Kita rugi tidak dapat pahala. Namun kalau ibadah mahdhah, ini isti'adzah, ini ibadah mahdhah ini. Nah, kalau pelakunya mengerjakannya li ghairillah, untuk selain Allah, maka pelakunya musyrik, na'udzubillahi min dzalik, jatuh ke dalam kesyirikan dan menjadi musyrik gitu. Tergantung nanti jenis ibadahnya. Boleh jadi musyrik, ya, syirkan asghar, dia menjadi pelaku syirik namun syiriknya syirik kecil, dan boleh jadi qad yakunu musyrikan syirkan akbar, tergantung nanti ya jenis kesyirikan yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Namun syirik itu hadirin yang diberikan oleh Allah, baik besar maupun kecil, menurut pendapat yang disahihkan, yang dirajihkan, dikuatkan oleh Syekh penulis kitab ini ya, Syekh Shalih Al-Fauzan ini, setiap syirik itu tidak diampuni oleh Allah, enggak diampuni oleh Allah. Karena ayatnya umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Ayyushraka an masdariyah ini. Ini asalnya adalah innallaha la yaghfiru isyrakan bihi, itu asalnya. Ya. Karena di situ mentakwil, ya. Ini masdar muawwal namanya. Ya. Innallaha la yusyrika bihi. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Maksudnya asalnya innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Isyrakan nakirah. Ya, bentuk nakirah, isim nakirah. Kemudian berada dalam konteks ya kalimat negatif kalau bahasa Indonesia, atau dalam istilah Arabnya fi siyaqin nafyi. Siyak, konteks kalimatnya kalimat nafi, kalimat negatif, sehingga memberikan makna umum. Sehingga kata beliau, syirik itu baik itu besar kecil itu tidak diampuni oleh Allah. Allah nggak bakal mengampuninya. Namun bedanya apa? Nah, dibuat perbedaan. Perbedaannya, kalau syirik besar kekal pelakunya di neraka, na'udzubillahi min dzalik. Namun kalau syirik kecil ya tetap masuk neraka, pasti masuk neraka juga, namun tidak kekal. Namun Pak, ya kan, nanti ponisnya sehari doang, namun sehari lama kali ya. Ka'alfasanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita di dunia, lamun ya nunggunya Pak. Memang syirik itu memang parah gitu ya. Baik yang kecil besarnya itu semuanya na'udzubillah. Nah, sehingganya seluruh para nabi dan rasul itu, itulah dakwah inti mereka. Inti dakwah para nabi itu an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Ya. Sehingga karena bahaya sekali syirik itu, Pak. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Nah, syirik kecil aja Nabi sangat takut, Pak. Khawatir kali. Famin babin aula, maka ya terlebih lagi syirik besar gitu. Ya, terutama syirik besar tentu lebih sangat Nabi takutkan. Ini menunjukkan apa? Walaupun syirik kecil, maka tidak boleh kita meremehkan syirik tersebut.
karena tidak diampuni oleh Allah gitu. Na'udzubillahi min zalik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti ya kembali memperbaiki niat kita. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan trik, yang menjelaskan trik untuk memperbaiki niat setiap ibadah. Jadi sebelum kita beribadah itu, beliau menyarankan kita itu untuk merenung barang sejenak gitu. Kita ibadah ini untuk apa gitu. Iya. Misalkan kita sekarang saya ya pergi berceramah, renung dulu ceramah ini kira-kira untuk apa. Tapi kalau ada unsur dunianya, misalkan harus dilawan dulu ya. Dunia itu hina, untuk apalah dunia itu ya. Sementara ya Allah, ini untukmu ya Allah. Ini untuk mendapatkan keutamaan di sisimu, ini untuk mendapatkan surga gitu ya. Ini untuk mendapatkan ridhomu ya Allah gitu. Ibadah apa saja gitu Pak. Ya, kita mau bangun mahat, ya jangan kita pikirkan dulu ini profitnya berapa nih. Ini mahat untuk agama loh, untuk ngajarin orang tauhid, masa dunia yang rendah, ya. Makanya Ustadz saya dulu ya, mudir saya dulu Pak pernah mengajar di Pekanbaru gitu ya, di Mahat Imam Muslim dulu beliau. Sekarang beliau udah pindah lagi, Ustadz Sulaiman Abu Hanif ya. Anaknya baru diberangkatkan oleh beliau ke Yaman, karena anaknya umur 18 habis nikah gitu ya, dinikahkan kemudian diberangkatkan ke Yaman sebenarnya. Kata beliau, kalau saya kata beliau, kalau guru agama itu nggak saya kasih gaji, ya nggak saya kasih rotib, namun saya kasih mukafaah. Karena di situ ada bedaan antara gaji dengan mukafaah. Kalau rotib gaji itu sesuai dengan untuk membayar jasa kita. Tapi kalau guru agama itu kata beliau itu yang saya ambil faedahnya, nggak akan mampu kita ngasih gajinya itu. Dunia ini hina, ya kan? Bayangkan guru agama itu hanya mengajarkan misalkan ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Mampukah kita mengajinya? Berapa pahalanya Pak? Khairum minad dunya wa ma fiha. Enggak mampu gitu. Maka kalau saya kata beliau ya, kalau guru agama itu lebih tepatnya dikasih ya santunan saja udah. Adapun untuk membayar jasanya nggak bisa terbayar Pak. Walaupun orang itu ngajarin kita satu huruf Al-Quran itu, kalau kita bayar dengan uang dunia, saya mau bayar gaji nggak akan terbayar ya. Karena sangat besar pahalanya ketika dia ikhlas ya, mengajarkan agama ini. Sehingga kalau zaman dahulu Pak, pengajar ilmu agama ini izzahnya tinggi. Imam Malik ya, sampai-sampai Imam Malik dipanggil oleh raja nggak mau ketika beliau melihat kok raja ini seolah-olah ingin menggaji saya, ya seolah-olah ingin menawar ilmu agama saya, nggak mau. Sehingga keluarlah kata-kata beliau sampai sekarang masih dinukilkan oleh ulama ya, al ilmu ya yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi kata beliau. Kenapa? Karena waktu itu beliau melihat ini Harun ar-Rasyid kan waktu itu menjadi raja, seolah-olah ingin mengatur-ngatur ulama gitu ya. Seolah ingin ingin menghilangkan kemuliaan seorang alim gitu ya. Sehingga nggak mau datang beliau. Ilmu ini lebih mulia gitu. Maksudnya dari yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ini adalah sesuatu yang mulia. Tidak bisa ditandingi oleh dunia yang hina ini. Maka untuk itu orang yang mempelajari ilmu agama, karena dia haruslah mengikhlaskan niatnya. Jangan kita mempelajari ilmu agama ini Pak untuk sekedar dunia, karena dunia ini apalah dunia Pak ya sangat rendah ya dibandingkan dengan pahala yang sangat besar sekali. Ya. Di antara pahalanya Pak, kalau kita ajarkan ikhlas orang satu huruf saja kita ajarkan orang Al-Qur'an Pak. Ikhlas kita ketika mengajarkan itu diterima oleh orang yang kita ajarkan itu, dia amalkan ilmu itu, maka pahalanya akan mengalir terus. Sehingga saya juga cocok dengan beliau ya. Kalau guru agama itu dikasih santunan saja. Jadi kita kasih mereka bulanan bukan untuk menggajinya, ya kan? Bukan untuk membayar jasanya. Jasa mereka nggak terbayarkan, Pak. Luar biasa ya. Guru-guru kita pengajar agama itu luar biasa. Ya, jasa mereka banyak, ya.
memberikan kemaslahatan akhirat buat kita, padahal kita tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia yang fana ini. Maka kalau ilmu akhirat itu Pak, ilmu syar'i itu, maka dia adalah min ajalil ulum gitu. Apalagi pengajar tauhid ya. Luar biasa orang mengajarkan ilmu tentang Allah ya, tentang mentauhidkan Allah, maka tidak akan bisa kita hargai dengan uang. Ya, kita kasihkan uang itu hanya sebagai santunan saja. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memuliakan ilmu. Karena ilmu agama ini Pak mulia. Dia adalah warisan para nabi dan rasul Pak. Jadi nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar dunia, apalah dunia ini Pak ya. Seberapalah kita menikmati dunia ini? Paling banter Pak ya, kita usia 40 tahun, 70 tahun ya kan. Kemudian kita tinggalkan. Sehingga yang diwariskan oleh nabi itu apa Pak? Innama warasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu agama. Itu warisan nabi ini. Enggak bisa ya kan dihargai dengan dunia itu kan. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal isti'azata al-masyru'ata hiya ma kanat billah au bi asma'illahi wa sifatihi. Sesungguhnya isti'azah yang disyariatkan yang masyru'ah tersebut, memohon perlindungan ya, yang sesuai dengan syariat itu, hiya ma kanat billah, adalah apabila isti'azah itu dengan Allah, berlindung dengan Allah, itu maksudnya. A'udzubillah, itu berlindung dengan Allah tuh Pak. A'udzu artinya aku berlindung, billah dengan Allah. Jadi isti'azah memohon perlindungan yang sesuai dengan syariat adalah ketika dengan menyebut nama Allah, kepada Allah itu maksudnya. Au bi asma'illah, atau dengan nama-nama Allah. A'udzu birrahmani, kan dalam Al-Qur'an ada juga ya. Ar-Rahman salah satu nama Allah, boleh. Wasifatihi, atau dengan sifat Allah. Nah, lihat Al-Qur'an itu sifat Allah Pak. Sehingga dalam hadis Khawlah binti Hakim itu diajarkan oleh Nabi beristi'adzah, memohon perlindungan dengan apa Pak? Dengan sifat Allah. A'udzu bi kalimatillahit tammat. Kalimatillahit tammat itu adalah sifat Allah, bukan makhluk. Nah, kalau dengan makhluk itu nggak boleh. Isti'adzah yang masyru'ah, tidak boleh seorang itu berlindung kepada makhluk. Ya kan? Contoh kalau kepada makhluk, a'udzu bi sahibi hadzal qabr. A'udzu bi sahibi hadzal qabr misalnya. Saya berlindung dengan perantara penghuni kubur ini, ya kan? Na'udzubillah, itu syirik. Itu yang syirkiyah. Al-isti'adzatu syirkiyah itu. Yang seperti itu, Pak. Apalagi minta ya, karena isti'adzah ini doa, Pak, bagian daripada doa, namun lebih khusus. Kalau doa kan sifatnya umum, ya Pak ya, doa itu, tapi isti'adzah itu tolabul ghaus, meminta perlindungan. Setelah datangnya musibah, kita minta, ya kan, diangkat musibah itu, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bahaya musibah itu. Walaupun sebelum datang bisa juga. Kalau yang setelah jatuhnya itu lebih khusus kepada nanti istighosah. Ntar setelah ini pembahasannya, Pak. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluqin. Sesungguhnya kalam Allah itu, Al-Qur'an ini kalamullah, Pak ya, perkataan Allah itu. Itu bukan makhluk, khilafan lil mu'tazilati wal asy'ariyati wal maturidiyah wal jahmiyah wasairi al firaq ad-dhallah. Jadi kalamullah itu, Pak, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut al-firqatun najiyah, menurut pemahaman Islam yang benar ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah Al-Qur'an itu. Ya, kalamullah. Bukan makhluk. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan makhluk. Jadi kalamullah itu sama aja
dengan mikrofon ini makhluk juga ya. Menurut mereka, sehingga sesat itu Pak ya, diingkari oleh para ulama, sampai-sampai ada ulama yang tegas sekali ya mengatakannya, kalau nggak salah Imam Ahmad ya, man qala ya annal qur'ana ya makhluqun fahuwa kafir, kata beliau. Nauzubillah. Ya. Setelah nyata ilmunya gitu ya. Ya. Namun ya pada pada prakteknya beliau tidak mengkafirkan Mu'tazilah di masanya, karena memang mereka ada syubhat. Di antara syubhatnya adalah syubhat kebodohan mereka, kan seperti itu. Karena banyak yang muqallidnya gitu ya. Namun saking ini bahayanya, ada orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, konsekuensinya Pak, mereka ingin mengatakan sifat Allah itu makhluk, padahal sifat Allah itu bagian dari zatnya Allah. Ya. Masa mereka ingin mengatakan zat Allah itu makhluk? Ya, ini di sinilah ulama mengingkarinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Asy'ariyah bagaimana Pak? Nah, Asy'ariyah mengatakan Al-Quran yang berbahasa Arab itu makhluk, lafaz Al-Quran itu makhluk katanya. Tulisan-tulisannya makhluk. Jadi yang kalamullah mana sebelum diungkapkan dalam rangkaian bahasa. Jadi yang kalamullah itu kata mereka itu kalamun nafsi, perkataan yang ada di zatnya Allah sebelum ya menjadi Injil, sebelum menjadi Taurat, atau sebelum menjadi Al-Quran. Nah gini ya. Sehingga mereka ini juga dikenal dengan istilah lafziyah dan ditahzir habis-habisan oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya. Bahkan juga ulama Hambali seperti Al-Imam Ibnu Qudamah juga sangat keras sekali ya, terhadap orang-orang yang mengatakan lafaz Al-Quran itu adalah makhluk, kata mereka. Nah, kalau Ahlussunnah apa? Ahlussunnah enggak, Al-Quran itu kalamullah. Ya Allah mampu berbahasa Arab, ya mampu. Bahasa apa aja Allah mampu. Ya jangankan bahasa Arab ya Pak ya, bahasa apapun. Ya. Allah mampu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang berbahasa Arab dia, yang berbahasa Arab. Nah, tapi bagaimana dengan tulisan Al-Quran? Ya, kalau tulisannya tinta itu memang ya itu makhluk ke tintanya. Namun yang ditulis itu adalah kalamullah. Maka ya kan ada istilah para ulama itu as-sautu ya, sautul qari. Ya. Suara memang suara yang membaca. Namun yang dibaca al-maqru huwa kalamullah. Yang dibaca itu adalah kalamullah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu Pak, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir semuanya itu kalamullah dan dia berbahasa Arab. Allah berfirman dengan bahasa Arab, mampu Allah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian li'anna Allah syara'a al-isti'adzata bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk memohon perlindungan dengannya, beristiazah dengan Allah. Wal isti'adzatu bil makhluqi syirkun kama sabaqa, dan beristiazah memohon perlindungan dengan makhluk itu syirik sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Fadalla ala annahu ghairu makhluqin, dan ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Ya. Kemudian yang keempat, fadilatu hadzal du'a'i ma'akhtisarihi, keutamaan doa ini, doa daripada Haris Khawlah binti Hakim tadi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Walaupun dia singkat gitu ya, dengan ringkasnya doa itu namun besar pahalanya, besar keutamaannya Pak. Nah, ini mesti kita hafal dan kita ajarkan anak-anak kita. Jadi kalau masuk hutan nggak usah lagi kita minta izin lagi sama ini ya. Atau dato izin tuh masuk tuh ya. Atau kalau kita lewat tempat nggak usah klason-klason lagi.
Itu kan tempat akhir Pak ya, kelasan dulu, nggak usah. Doa aja, minta perlindungan sama yang menciptakan tempat itu, Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Udah Pak. Ya kan? Nggak perlu lagi permisi gitu ya. Kecuali masuk rumah orang yang nyata-nyata punya orang, ya lah. Ini kan enggak, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang kelima Kemudian yang kelima, anna nawasil makhluqati biyadillah. Nawasi ini jawaban dari nasiyah. Nasiyah itu ubun-ubun Pak ya. Ya. Jadi ubun-ubun kita ini ya makhluk, karena kita ini makhluk, ini di tangan Allah gitu. Allah, kalau Allah berhak, Allah tarik ubun-ubun kita Pak. Allah wafatkan kita. Iya. Kemudian siapapun itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mesti memohon perlindungan kepada Allah, itu maksudnya. Ya. Sehingga kita memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Karena kuasa kita itu Allah yang berkuasa atas diri kita. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 5 ya faedah dari hadis di atas. Nah, setelah selesai hadis itu maka selesai pula pembahasan bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk bab yang selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk perbuatan syirik. Ya, ini masih contoh-contoh syirik, ini luar biasanya kitab ini. Maka kitab tauhid ini ya termasuk kitab yang fokus ya membahas tentang syirik. Supaya apa? Supaya kita bisa menjauhinya Pak. Karena syirik tadi kita tahu bahayanya betul. Nah, sehingga penulis ini luar biasa. Betul-betul Pak, banyak memberikan contoh-contoh. Begitulah selayaknya seorang dai kalau membahas tauhid. Jangan yang umum-umum aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, syirik itu dosa besar Pak. Jangan berbuat syirik. Tapi nanti ibu-ibu itu tahu yang situ yang mano gitu ya. Sekarang terangkan contohnya gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syirik buat zimat, ibu ini syirik. Nah, ya kan? Atau ibu kalau jualan pakai apa namanya itu pelaris, nah itu juga syirik gitu ya. Nah, diberikan contoh-contoh gitu. Sehingga kalau dengan contoh ulama mengatakan bil misali yattadihul maqal. Dengan memberikan contoh maka yang dibicarakan itu bisa menjadi wadih, bisa menjadi jelas, yattadih, menjadi jelas. Maqal yang dibicarakan itu. Jangan yang umum-umum aja. Karena ada dua, kalau kita berikan contoh itu beko tersinggung nian orang, jangan Pak. Kalau seandainya kita takut orang tersinggung, jangan bahas tauhid Pak. Gak usah bahas tentang ya bagaimana adab bertetangga, insya Allah nggak tersinggung orang itu. Tapi kalau bahas tauhid itu memang harus menyinggung syirik yang ada gitu. Dan saya juga pernah ya menceritakan, dan ini pengalaman pribadi juga Pak, waktu di Padang juga ini Pak ya. Saya pernah bahas tentang hukum zimat ya Pak ya. Langsung disuruh berhenti saya. Ternyata Pak, ya saya tanya-tanya sama jemaah itu, kenapa Pak kok pengurusnya galak betul kata saya kan. Oh itu dukun itu Pak ya. Pengurus masjid itu tukang buat zimat dia soalnya. Masya Allah pantasan gitu. Iya Pak. Itu kan ini kalau di Padang itu Pak ada namanya wirid Ramadan. Jadi bahasa Padang ceramah itu wirid gitu ya. Ada wirid subuh gitu ya. Jadi pas Ramadan itu kan memang di Padang itu rame gitu Pak ya. Pas acara Ramadan itu memang kayak setiap malam itu pasti ada wiridnya, ceramahnya. Waktu itu saya ada jadwal gitu ya. Karena memang kita tinggal di masjid juga, ya kan. Kan ada persatuan garing gitu ya. Jadi kita dapat jadwal gitu. Saya bahas tentang syirik, ya kan, tentang masalah zimat, hukum zimat dalam Islam kan. Seperti itu. Awalnya bahas tentang bagaimana bahayanya syirik, kemudian buat contohnya zimat. Ya kan? Baru 15 menit Pak ya. Kita berceramah biasanya kan sampai Isya gitu ya. Habis maghrib sampai Isya ya. Sudah langsung ditegur sama pengurusnya.
sudah Pak Ustaz katakan, ya jangan dalilkan lagi ya. Itu memecah belah umat itu ya. Iya. Nah, ini terkadang Pak kalau kita menyampaikan syirik ini Pak, dibilanglah memecah belah umat ya. Padahal umat siapa yang kita bicarakan enggak ada. Gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau membawakan dalil ya surah Yunus ayat 106. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Yunus ayat 106 yang artinya, dan janganlah engkau ya berdoa ya menyeru min dunillah kepada selain Allah atau kepada selain Allah. Yang mana selain Allah itu mala yanfa'uka, tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu, wala yadurruka, dan juga tidak bisa menolak mudarat atau memudaratkanmu. Ya kan? Enggak bisa. Fa in fa'alta, kalau itu engkau lakukan, ini kan untuk Nabi Muhammad ini kan. Namun kan ibrahnya untuk seluruh manusia. Ya. Fa in fa'alta, kalau seandainya engkau lakukan juga, engkau menyeru berdoa kepada selain Allah juga, meminta kepada selain Allah juga ya. Fa innaka idzan minadh dhalimin, kalau itu engkau lakukan maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang memohon ya perlindungan, orang-orang yang minta pertolongan ya, termasuk juga berdoa dan ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, dia lakukan kepada selain Allah, dia minta kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu ma la yanfa'uka, ya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memudaratkan, memberikan bahaya. Nah, kalau itu kita lakukan, maka ya kita akan Allah golongkan menjadi orang-orang yang zalim. Dan ini adalah zalim yang paling zalim. Ya. Zulmun azim, ya, kezaliman yang besar. Nauzubillahi min zalim. Ya, karena sudah azan, mungkin kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Bismillah, ya kita kembali melanjutkan. Jadi sekarang pembahasannya bab tentang ya bahwasanya termasuk perbuatan syirik adalah istighosah kepada selain Allah. Nah, dalilnya tadi surah Yunus ayat 106. Kemudian berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al Fauzan berkata, munasabatu hadzal bab di kitab tauhid, kesesuaian hazal bab ini untuk kitab tauhid, pada kitab tauhid. Jadi apa kesesuaian bab termasuk syirik? An yastaghitsa bi ghairillah, seseorang beristighosah kepada selain Allah. Kenapa? Dan apa hubungannya dengan pembahasan tauhid gitu. Kata beliau, annahu dzakara nau'an, sesungguhnya beliau ya menyebutkan di dalam bab ini nau'an, satu jenis min anwa'ish syirki, dari jenis-jenis perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik itu al-munafi li tauhid, itu bisa menafikan ya tauhid seseorang. Apa bentuk perbuatan syirik itu? Wa huwa an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu, yaitu seseorang ya beristighosah, memohon diangkat bencana yang menimpanya gitu ya. Namun dia beristighosah, dia berdoa itu kepada dengan selain Allah, kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada selainnya, yakni selain Allah. Nah, sekarang beliau menjelaskan kepada kita apa itu istighosah. An yastaghits, seseorang beristighosah itu maksudnya apa? An yastaghitsa, al istighosah itu yang dimaksud dengan al istighosah adalah tolabul ghaus. Tolab itu artinya meminta. Al-ghaus. Jadi istighosah itu meminta ghaus. Ghaus itu apa? Ghaus itu adalah ya izalatus syiddah. Wa huwa izalatus syiddah. Jadi ghaus itu adalah diangkatnya ya kesulitan gitu. Syiddah itu kesulitan, Pak. Baik itu syiddatul ju' misalkan, kesulitan berupa kelaparan. Ya. Kemudian syiddatul faqri misalkan, kesulitan berupa kemiskinan, bencana lah. Jadi ghaus itu minta diangkat bencana, kesulitan, sesuatu yang bahaya lah Pak ya, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang negatif yang menimpa umat manusia. Nah,
Jadi ketika orang beristighosah, berarti dia telah meminta kepada sesuatu yang dia beristighosah kepadanya, atau yang dia beristighosah dengannya. Maka nggak layak masa kita minta diangkat musibah misalnya. Misalkan kita sekarang kena gempa, kalau di Padang sering kena gempa ya. Tiba-tiba kita mengatakan aghithna ya Rasulullah. Nauzubillah. Berarti telah mempersekutukan Allah dengan Rasul, dan itu sekarang Pak dinyanyikan. Saya pernah dengar sekali Allah Allah gitu ya. Aghithna ya nauzubillah. Saya rubah aja, ini bahaya nih. Aghithna ya Allah aja gitu ya. Lagu syirik itu Pak. Itu diajarkan itu. Maka pentingnya kita menyekolahkan anak kita dengan sekolah yang paham tauhid. Ya. Ini diajarkan di pondok-pondok, ya nggak Pak ya? Di sekolah-sekolah itu termasuk lagu Regelius, Regelius apa? Regelius itu payah gitu nama-namanya. Nggak tahu lah ya. Entar lagu apa namanya Pak ya? Pokoknya itu lagu yang nggak bagus Pak ya. Ya. Nauzubillah ya. Itu yang mesti kita hati-hati Pak ya. Nampaknya enak Pak ya. Iya. Kemudian dilantunkan dengan maksiat. Sudah ada dua Pak ya, syirik dengan maksiat. Dengan musik kan, ya kan? Sudah bercampur baur dia Pak ya. Sudah berapalah nih dia Pak, nauzubillahi min zalik ya. Kalau salawat ya salawat. Banyak orang bilang itu kan salawat Pak, mau salawat apaan gitu ya. Nanti marah Rasul ya. Rasul saja kami sering sampaikan hadis sahih Muslim ya Pak ya. Nabi saja marah ketika ada orang bilang insyaallah wa syi'ta, itu saja marah Nabi. Apalagi aghithna ya Rasulullah, nauzubillah. Ya kan? Enggak terpikir kita kalau itu ada di zaman Rasul ya. Ya. Sahabat saja bilang insyaallah wa syi'ta. Rasul langsung marah betul beliau. Aj'altani lillahi niddan, kata beliau. Kamu ingin jadikan aku ini sekutu, tandingan bagi Allah? Jangan katakan itu. Itu saking kerasnya Nabi terhadap syirik. Iya kan? Iya. Bahkan ada orang bawa zimat, laki-laki Pak ya. Nabi langsung mengatakan, copot itu zimat. Buang itu zimat, inzi'ha katanya. Buang ya, cabut gitu ya. Putuskan. Fa innaka, ya kan? Lau mitta, kalau seandainya kalau kau mati kata Nabi. Wahya 'alaika ma aflahta abadan. Zimat itu masih kau pakai, maka selamanya engkau tidak akan sukses beruntung di akhirat. Masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus tegas Pak. Bukannya radikal lah. Orang-orang kan dikit-dikit radikal Pak ya. Ini tegas ya. Kita harus tegas dalam seluruh bentuk kesyirikan. Karena syirik itu temannya kufur kan gitu. Nauzubillah min zalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak Pak. Di mobil kami dengar tuh ya, di mobil bus di mana tuh. Ya kan, atau di travel ya. Diputar orang sudah mengatakan ini Islami betul katanya, dapat pahala kita, nauzubillah ya. Padahal itu lagu syirik Pak. Yang sudah dinyanyikan di mana-mana itu ya. Nah, ini nauzubillah min zalik. Ngapain minta ya kan kepada selain Allah, padahal yang bisa mengangkat kesulitan itu Allah, ya kan? Katanya kita mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa juga memohon hajat, memohon diangkat musibah kepada selain Allah? Di mana Allah? Di mana cinta kita kepada Allah gitu kan? Di mana la ilaha illallah? Iya. Ya kan? Kenapa harus minta kepada selain Allah gitu, Pak? Ya kan? Padahal seorang khatib ya, ketika minta hujan itu di sholat istisqa itu, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dia minta diangkat, ya kan, musim kemarau itu diangkat kemarau, digantikan dengan hujan. Apa doanya? Allahumma aghithna. Enggak ada yang mau ya Rasulullah aghithna, enggak boleh. Ya Allah, kenapa kok berat kali kita nih hanya berdoa sama Allah gitu kan? Kita hanya minta sama Allah itu kok berat kali gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Makanya termasuk perbuatan syirik kata beliau, seseorang minta diangkat musibahnya kepada selain Allah.
Na'udzubillahi min zalik. Au yad'uwa, atau dia berdoa gitu kepada selain Allah, itu syirik juga. Kemudian kata beliau, al-farqu bainal istighosati wad du'a, perbedaan antara istighosah dan doa. Sebenarnya istighosah itu doa saja, namun lebih spesifik dia, Pak. Kalau doa lebih umum. Doanya bisa minta nikah lagi, itu bisa masuk doa. Kalau istighosah nggak bisa, Pak ya. Iya, sampai 4 lah ya, kalau mampu gitu, Pak ya. Itu masuk bab doa. Kata beliau, annal istighosata la takunu illa minal makrub. Kalau istighosah itu, dia itu la takunu, tidaklah dilakukan illa kecuali minal makrub, dari perkara-perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, musibah lah, kelaparan lah, kita berdoa diangkat itu namanya istighosah. Telah terjadi itu, kita minta diangkat itu musibah, minta diangkatnya itu namanya apa, Pak? Istighosah gitu. Wa amma du'a, dan adapun doa fayakunu minal makrubi wa ghairi, doa itu umum, baik itu dari perkara yang menyedihkan tadi, dari musibah minta diangkat ya termasuk doa juga. Namun untuk selain itu juga termasuk doa, karena doa lebih umum sifatnya dan istighosah lebih spesifik, lebih khusus. Jadi istighosah khusus doa diangkatnya bala, itu istighosah. Kalau isti'azah ini bedanya apa? Kalau isti'azah sebelum, Pak, maka istilah lain isti'azah itu tolak bala gitu. Maka kita minta ditolak, itu kita mohon perlindungan dulu sebelum datangnya musibah, itu namanya isti'azah, perlindungan, berlindung dulu sebelum datangnya musibah. Namun setelah datangnya musibah minta supaya diangkat, itu namanya istighosah. Baik isti'azah dan istighosah, kedua-duanya itu hanya kepada Allah, hanya dengan nama Allah. Gak boleh dengan makhluk. Ngapain dengan makhluk? Ya, makhluk itu juga butuh doa kepada Allah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab ya. Karena mengingat waktu, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan tauhid kita, dan kita mudah-mudahan Allah wafatkan dengan membawa tauhid dan menjauhi seluruh bentuk perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.